Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dulur aing. Alhamdulillah pagi ini begitu cerah dan hari ini tentu saja sangat membahagiakan kita semua karena anugerah rahmat, anugerah hidayah, anugerah rezeki yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala pada kita semuanya. Semoga hari ini menjadi hari yang terbaik untuk kita jalani sebagai hambanya. Dulur aing, belajar konten pagi ini kita masih terbetot oleh isu pemakzulan Gibran ya, yang diajukan oleh Purnawirawan Jenderal TNI. Dan isu ini ternyata mendapat perhatian yang begitu luas dan begitu serius serta menjadi teka-teki publik ya. Apa kira-kira kedepannya bagi politik kita gitu, karena udah bicara pemakzulan ini memang sangat panjang sekali turunannya sehingga ini menjadi perhatian semua pihak dalam mencermati langkah-langkah dari Purnawirawan Jenderal TNI yang saat ini sudah mengajukan surat resmi kepada pimpinan MPR Republik Indonesia. Sebelum kita lanjut, saya ucapkan terima kasih kepada Dulur Ai yang sudah mengikuti channel ini dan sudah memberikan subscribe-nya. Dan bagi Dulur Aing yang belum, ya saya tunggu untuk memberikan subscribe-nya sehingga menambah motivasi juga bisa menjadi amal jariah buat Dulur Aing dalam membangun channel ini ke depan. Insya Allah apa yang kita upload ya, apa yang kita berikan kepada semua dulur aing bermanfaat buat diri kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Dulur aing, seperti yang sudah di awal bahwa isu pemakzulan Gibran ini sebagai wakil presiden ini masih mewarnai ya diskursus publik di ruang-ruang diskusi, di ruang-ruang seminar, bahkan di ruang-ruang tertutup ya. Dan tentu saja bila kita ikuti dengan seksama tentu akan sangat panas ya. Karena ini terkait dengan sosok di belakang Gibran. Ya kita tahu bahwa Jokowi itu merupakan sosok penting tampil Gibran dalam pentas politik nasional gitu ya. Apakah ada skenario dari Pak Jokowi itu sendiri atau tidak kita nggak tahu. Tapi yang jelas memang Gibran itu tampil sangat luar biasa ya di era Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Walaupun dalam beberapa kesempatan Presiden Republik Indonesia ke-8 Haji Prabowo Subianto menegaskan bahwa beliaulah sendiri yang meminta Gibran untuk menjadi wakil beliau di Pilpres 2024 yang kemarin gitu ya. Dan ini tentu saja menepis anggapan bahwa tampil Gibran itu menjadi skenario yang sudah dibuat oleh Pak Jokowi itu sendiri. Karena sudah jelas dari Pak Prabowo bahwa memang beliau sendiri yang meminta Gibran Raka untuk menjadi cawapresnya beliau gitu ya. Dan ini saya kira clear ya di sini karena langsung disampaikan oleh Pak Prabowo. Namun dalam perjalanan politik ke depan ya baru ya 4 bulan ya 100 hari lebih lah ya, tiba-tiba muncullah gerakan dari pemakzulan Gibran Raka oleh Purnawirawan Jenderal TNI. Dan ini tentu saja sebetulnya secara politik tidak mengejutkan ya. Cuman yang perlu kita hitung adalah langkah-langkah politik ini apakah berdampak buat kita ke depan atau tidak gitu kan. Tapi yang jelas buat rakyat sih tidak berdampak apa-apa ya, karena memang itu hanya gerakan elit yang tidak menyentuh akar rumput kebutuhan dari masyarakat itu sendiri ya. Kita harus sadar bahwa gerakan pemakzulan Gibran ini bila dilanjutkan itu akan menimbulkan luka sosial ya yang sangat dalam gitu ya. Kita harus belajar dari
bangsa kita ya dari apa generasi sebelumnya gitu kan, ketika misalkan yang pertama kali menimpa pemajulan adalah Presiden Soekarno ya. Beliau begitu dihormati, Bapak Proklamator, Bapak Bangsa, kemudian sangat disegani oleh dunia internasional, tapi kemudian dijatuhkan ya dari dari rakyat melalui gerakan politik ya dengan tuntutan Tritura itu. Dan ini sampai hari ini itu lukanya belum selesai ya, belum sembuh betul ya. Masih ada ungkitan-ungkitan dari Soekarnois lah gitu ya, atau generasi penerus Soekarnois yang selalu mempersoalkan peristiwa itu. Begitu pula dengan gerakan 98 ya, terlepas dari apapun itu lukanya belum kering hingga hari ini ya gitu. Keterbelahan sosial itu masih terasa betul ya gitu. Ada yang pro, ada yang kontra gitu ya, dan ini menjadi catatan penting juga buat kita ya, bahwa gerakan politik yang menggusur ya kekuasaan itu pasti akan meninggalkan luka sosial yang sangat dalam. Dan yang teranyar adalah ketika Gus Dur sebagai presiden diturunkan di tengah jalan ya, dengan isu Bologet yang hingga detik ini tidak terbukti Gus Dur melakukan korupsi Bologet itu. Dan ini kan menjadi sesuatu yang lucu buat kita semua ya. Itu loh. Dan kalau ini terus dibangun narasi-narasi ini bisa menjadi presiden buruk ke depannya buat bangsa kita. Karena itu akan terus menjaga ya, atau melestarikan luka sosial yang tidak akan pernah kering sampai kapanpun. Dan ini berbahaya. Maka kita harus melihat ini ya sebagai referensi kita dalam melangkah politik kita ke depan gitu ya. Kita tidak tidak anti ya terhadap kritik apapun ya, tapi yang harus kita cermati adalah kedepannya gimana nih buat rakyat ya, buat rakyat seperti apa. Apakah gerakan pemajulan Gibran ini itu punya dampak signifikan buat perbaikan kehidupan rakyat atau tidak gitu kan, gitu. Atau hanya sekedar memuaskan nafsu kekuasaan dari segelintir orang yang memang tidak suka terhadap Gibran Raka Buming Raka, atau tidak suka kepada Jokowi sebagai presiden yang pernah berkuasa 2 periode. Saya kira ini yang menjadi catatan kita ya gitu. Kalau memang gerakan itu tidak bermanfaat buat rakyat, malah berpotensi mengganggu ya stabilitas politik, sehingga mengganggu proses pembangunan yang sedang berjalan, saya kira ya kita harus rasional dan objektif bahwa gerakan ini tidak perlu ditanggapi oleh pimpinan MPR RI ya, agar kondusivitas dan stabilitas politik nasional juga bisa terjaga secara objektif ya. Karena kebutuhan rakyat saat ini ya bagaimana kehidupan mereka lebih baik gitu kan, ekonomi juga lebih baik gitu kan. Karena tingkat pengangguran, tingkat kesusahan, tingkat kemiskinan, tingkat kesulitan rakyat saat ini memang sangat luar biasa ya. Ditambah persaingan global juga yang sangat ketat gitu ya. Kalau kita masih ngurusin hal-hal politik domestik, saya kira akan ketinggalan dengan negara-negara tetangga kita ya. Dan ini yang harus menjadi perhatian kita gitu ya. Dan perlu kita ingat bahwa siklus 30 tahunan ya, krisis politik di negara kita itu akan selalu muncul gitu ya. Dari Bung Karno ke Pak Harto itu ya kurang lebih 30 tahun lah. Kan itu kan. Nah, sekarang ini 30 tahun kedua ini ya sekarang di eranya Prabowo gitu loh. Gitu. Dari reformasi ke sekarang itu 30 tahun. Jadi yang ini harus kita antisipasi, jangan sampai kutukan siklus 30 tahunan krisis politik ini itu kembali menerpa bangsa kita. Dan kalau ini terjadi ya kita dari nol lagi gitu kan. Gitu. Ada orang tua ngomong gitu kan. Ya bagaimana kita mau mencairkan duit, mau bantu negara kalau selalu ribut gitu. Nah, ini yang saya kira ya harus menjadi perhatian kita semua, sehingga kita bisa
mengantisipasi gitu kan, bisa melihat secara lebih visioner lah untuk kedepannya gitu kan. Kita tidak anti dengan kritik, kita tidak anti dengan demokrasi ya, kita tidak anti masukan-masukan tidak. Tapi yang paling penting saat ini adalah apakah usulan itu bermanfaat buat bangsa kita atau tidak, gitu ya. Apakah usulan itu punya dampak signifikan buat kehidupan rakyat atau tidak, gitu kan? Apakah usulan itu bisa mengganggu stabilitas ya dan soliditas pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahannya atau tidak. Nah, kalau ini mengganggu, saya kira ya kita harus mencermati, kemudian ya harus berani menolak bahwa ini tidak ada manfaatnya buat bangsa dan negara kita. Disinilah saya kira kita meminta kepada pimpinan MPR untuk bersikap bijak ya dalam melihat masa depan, bijak dalam melihat realitas politik ya, sehingga hal-hal yang berpotensi mengganggu pemerintahan Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu bisa terantisipasi sejak dini. Karena kalau ini gagal, saya kira ini tidak akan efektif roda pemerintahan ini gitu ya. Karena memang ekspektasi masyarakat kita terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini sangat besar ya. Bagaimana janji-janji politik Pak Prabowo itu sangat ditunggu ya kan, dinanti, kemudian juga bisa dirasakan oleh rakyat kita gitu ya. Dan ini jangan sampai terganggu oleh gerakan-gerakan politik yang hanya elitis ya gitu, elitis gitu loh. Gitu. Saya kira ini yang perlu kita angkat ya di belajar konten pagi ini. Dan saya kira gerakan ini akan berdampak serius kalau dilanjutkan gitu ya. Dan kita akan mengundang krisis politik, krisis ekonomi di depan gitu ya. Dan ini bahaya buat kita sebagai bangsa, sebagai negara gitu ya. Dan kita tidak ingin peristiwa 66, kemudian peristiwa 98 gitu kan, peristiwa 2000-an di era Gus Dur itu terulang kembali. Kita nggak mau gitu kan. Kita ingin rakyat kita solid, kemudian rakyat kita juga bisa menyembuhkan luka-luka sosialnya, dan kemudian kita bersatu mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian juga kita ingin ya kehidupan rakyat itu teratasi ya kesulitannya, teratasi segala kebingungannya gitu ya, dan negara hadirlah kepada di tengah-tengah rakyat, sehingga apa yang dijanjikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto ketika kampanye Pilpres itu benar-benar bisa dirasakan oleh rakyat, kemudian betul-betul bisa dilihat faktanya oleh rakyat, dan kemudian bisa menjadi modal untuk bangsa ini melangkah ke depan. Saya kira isu pemakzulan Gibran ini hanya gerakan elit ya, tidak substansi gitu ya, gitu loh. Dan buat kita ya sebagai wong cilik ya, kita harus lihat ya apa kepentingan kita dengan gerakan ini, gitu loh. Apakah bermanfaat nggak buat kita? Kalau tidak ya udah, kita nggak usah ikut-ikutan gitu kan, biarkan saja elit ribut, kita tetap fokus pada apa yang bisa kita kerjakan buat bangsa dan negara. Ya kan, lebih baik kita dukung timnas kita untuk masuk round 4 ya kan, kemudian lolos ke Piala Dunia, dibandingkan kita ikut gerakan-gerakan yang tidak substansi, bisa merubah kehidupan kita secara signifikan. Oke, dulur aing, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon maaf apabila ada kehilapan. Bagi yang belum subscribe, ya monggo di subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka 100%.